Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hi, it's me again, Fani Sebayang. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan share bagaimana cara aku mengatur pengeluaran aku dan bagaimana aku menabung dari gaji aku, gitu ya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dalam bentuk Excel karena format yang aku pakai untuk membantu aku mengatur semua pengeluaran dan pendapatan aku adalah Excel. Jadi, aku udah bikin rumus-rumusnya dari tahun 2016 karena tahun 2016 adalah dimana aku udah mulai concern pengeluaran aku dan pendapatan aku dikarenakan aku sudah mulai investasi di 2016. Semoga kalian suka ya dengan penjelasan aku. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah Excel, form Excel yang aku gunakan untuk aku memantau pengeluaran dan juga pendapatan aku. Ini telah aku bikin dari tahun 2016, sejak aku mulai menginvestasikan penghasilan aku untuk properti. Nah, apa aja yang ada di kolom ini? Yang pertama ada gaji adalah gaji pokok, kemudian aku punya lembur atau bonus tahunan, lalu aku punya arisan sebagai investasi aku, dan juga BCA berjangka. Nah, mulai Agustus 2015, aku sudah mulai investasi properti gitu ya, jadi aku masukin di sini supaya pendapat aku nggak bocor sana-sini. Kemudian aku punya reksadana. Terus ada persepuluhan, ini adalah amal, jadi ini adalah kewajiban ya. Kemudian sewa kos, ini adalah pengeluaran rutin. Lalu ada buah dan sayur, aku pisahin dengan makanan karena aku concern banget sama buah dan sayur, jadi aku punya budget khusus untuk itu. Kemudian untuk makan ini biasanya untuk makan siang, sometimes juga untuk makan malam, kadang-kadang juga untuk makan di cafe sama teman-teman. Terus transport, karena aku naik angkutan publik, jadi aku masukin juga transport. Kalau kalian nanti naik motor, kalian juga boleh masukin. Kemudian ada other expense, ini tuh kayak untuk kebutuhan baju, beli sepatu dan lain-lain. Lalu ada sisa gaji. Nah, sisa gaji ini biasa dibagi menjadi dua, itu bisa untuk konsumsi ataupun bisa untuk tabungan. Kita pakai pemisalan, misalnya kita punya gaji 5 juta, ini pakai pemisalan ya. Gimana sih untuk memaintain gaji 5 juta, apakah bisa menabung? Ya, pasti bisa banget nabung ya. Nah, kuncinya kayak gini nih, misalnya gajinya 5 juta. Kemudian kita punya arisan. Biasanya kalau gaji 5 juta cari aja arisan gitu yang sebenarnya masuk budget. Jadi kalau misalnya di sini aku alokasikan, contohnya nih aku alokasikan 300.000 untuk arisan karena oke lah itu wajar gitu. Terus BCA berjangka. Kenapa aku pakai BCA berjangka? Kita akan komitmen gitu untuk menabung karena akan di auto debit sama si pihak bank dari tabungan kita. Jadi pastinya akan disiplin gitu ya. Jadi misalnya kita sendiri sebenarnya menentukan tabungan ini mau masa jatuh temponya sampai kapan. Misalnya yang paling minimal sih biasanya 1 tahun atau 12 bulan. Jadi biasanya aku seperti itu. Jadi setiap tahun aku akan renew lagi. Nanti di akhir tahun biasanya aku akan masukin deposito dan aku mulai lagi di tahun kedepannya dengan angka 700.000. Kalau aku punya kenaikan gaji biasanya aku tambahi kayak gitu. Terus ada reksadana. Nah, sebenarnya mulai dari tahun 2015 reksadana aku ini naik turun karena aku bagi ke tanah dan investasi. Jadi kalau misalnya aku punya sisa uang jajan, misalnya sisa gajiku aku punya sisa beberapa gitu, pasti aku sedikit alokasikan untuk reksadana karena reksadana ini adalah investasi jangka panjang yang menurut aku sangat menjanjikan banget gitu. Beberapa tabungan investasi itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk emas batangan, tapi harus 24 karat, ada deposito berjangka. Nah, reksadana ini adalah reksadana saham, pendapatan tetap, dan pasar uang. Terserah kalian mau pilih yang mana, tapi menurut aku yang resikonya lebih kecil dan juga angkanya menjanjikan ketika kita berkomitmen ya untuk tabung dalam jangka waktu panjang ya, menurut aku sih reksadana gitu. Nah, berikutnya ada persepuluhan. Persepuluhan inilah menurut agamaku adalah 10% dari gaji pokok kita. Jadi di sini misalnya gaji kita 5 juta, jadi kita harus spare 500.000 untuk persepuluhan. Biasanya di agama lain mungkin ada zakat atau ada yang lainnya ucapan syukur. Nah, ini menurut aku adalah kewajiban yang nggak bisa diganggu-gugat, jadi harus dimasukin juga. Lalu kita ada sewa kos. Jadi misalnya sewa kosnya dengan gaji 5 juta, teman-teman boleh ngekos di harga 500 sampai 700.000 kalau di Jakarta gitu ya. Nggak tahu kalau daerah lain. Jadi sini aku masukkan coba 600.000 untuk kosan yang mungkin bersih, nyaman, itu kayaknya start dari 600.000. Emang sih tergantung daerah di mana gitu ya. Tapi pastinya kalau kita punya gaji 5 juta, kita pasti sudah nentuin kesanggupan kita di mana gitu. Nah, itu dia ya pengeluaran rutinnya. Nah, untuk buah dan sayur, aku biasanya selalu kasih budget tersendiri karena aku tipenya sangat concern sekali sama apa yang aku makan. Jadi, aku spare 500.000 misalnya gitu ya, dengan gaji aku 5 juta, aku spare 500.000. Kemudian untuk makan aku spare 700.000, lalu transport 150.000 karena ada mungkin yang naik motor, aku nggak tahu bensin sebulan berapa, tapi kalau misalnya kayak aku naik busway ya sekitar 150.000 sama gabung sama naik ojek online itu kayaknya udah pas lah sebulan gitu. Nah, sebenarnya konsumsi itu kalau kita lihat adalah 37% gitu. Kalau misalnya untuk tabungan normalnya 40%, tapi
dari yang tadi kita bisa nabung sebesar 41%. Other expense adalah pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier. Contohnya misalnya pakaian, sepatu, memperbaiki barang, beli buku, membantu adik atau orang tua. Jadi itu adalah di kolom other expense. Oke, kalau misalnya semakin kecil other expense kita, mungkin kita akan bisa semakin besar menabung. Tapi biasanya other expense ini yang cukup bocor karena itu tadi kita suka belanja, kita terpengaruh diskon dan bla bla, kita ngerasa kita butuh yang sana sini. Ya itu jadi kontrol diri sih sebenarnya kalau di kolom other expense ini. Jadi kalau misalnya kita nggak banyak belanja, kita nggak banyak kebutuhan yang lain-lain, menurut aku kita bisa nabung sekitar 35% dari total gaji kita. Tapi itu secara cash ya. Jadi cash di sini adalah dari arisan dan BCA berjangka dan dari sisa gaji. In case kalau sisa gajinya teman-teman tabung semuanya. Tapi kalau misalnya sisa gajinya itu banyak untuk dialokasikan untuk konsumsi, ya mungkin tabungan kita bisa kurang dari 35%. Dan kalau tabungan investasi seperti reksadana, kita jangan alokasikan itu untuk tabungan cash karena itu adalah tabungan investasi jangka panjang. Sekitar 6% adalah normal. Kalau teman-teman merasa, oh iya aku mau nabung lebih di reksadana, itu nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu. Kita akumulasikan selama 12 tahun dari gaji yang 5 juta ini, dan in case ini kita nggak punya tambahan ya, kita nggak punya bonus, kita nggak punya THR, kita nggak punya yang lain-lain. Jadi flat gitu gajinya 5 juta sampai 1 tahun, jadi kita bisa ngumpulin 60 juta kan. Nah tapi kalau misalnya kita pakai ketentuan pengeluaran yang kayak aku bilang tadi, maka kita akan punya tabungan cash sebanyak 21 juta, tabungan investasi sebanyak 3,6 juta, jadi totalnya adalah 24,6 juta. Jadi selama setahun dengan gaji 5 juta, teman-teman bisa nabung sebesar 24,6 juta. Nah, sebenarnya 3,6 juta itu adalah reksadana. Jadi kalau reksadana ini kan akan bertumbuh ya, berdasarkan dengan return yang kita dapat selama setahun gitu. Oke, kita ambil pemisalan ya untuk kalkulasi pertumbuhan investasi kita di reksadana. Ini aku ambil dari kalkulatornya bareksa.com karena aku biasanya pasti beli reksadana di Bareksa karena udah kayak nyaman banget beli di situ. Contohnya dengan penghasilan 5 juta tadi, kita investasikan 300.000 setiap bulannya di Bareksa ya. Jadi selama 12 bulan dengan return yang didapatkan sebanyak 10%. Sebenarnya ini adalah angka yang aku misalkan aja ya, angka amannya 10%, padahal sebenarnya reksadana itu bisa sampai 11,1, 11,2 setiap tahunnya. Jadi ini sebenarnya adalah return yang paling minimal aja lah gitu ya, kalau emang lagi investasi nggak bagus gitu. Selama 1 tahun kita akan mendapatkan 4.098.000. Jadi ada keuntungan sekitar 400.000 dari uang cash kita tadi yang 3,6 juta. Menurut aku nih lumayan gitu dibandingkan dengan deposito ya, karena kalau bunga deposito dibandingkan dengan pertumbuhannya reksadana, menurut aku lebih baik di reksadana gitu. Nah ini adalah perhitungan semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini lumayan kan pertumbuhannya gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat di bareksa.com. Ya, dengan pemisalan gaji sekitar 5 juta, menurut aku kalau kita fokus apa yang menjadi prioritas-prioritas kita dalam alokasi pendapatan kita, menurut aku nggak ada susahnya untuk menabung gitu. Yang paling penting adalah niat dari dalam diri kita. Jadi waktu itu aku bikin Excel itu dari tahun 2016 awal. Sebenarnya sih aku mulai nyicil itu kan di 2015 Agustus 2015 aku mulai nyicil. Dikarenakan bapak aku tuh menasihati aku gitu. Aku tuh kerja di September 2012. Jadi bapakku bilang, wah udahlah, udah saatnya nih lo punya sesuatu. Jangan sampai nanti keterusan belanja, keterusan jalan-jalan, tapi nggak punya sesuatu untuk ditabung, nggak punya sesuatu untuk ya istilahnya tabungan masa depan gitu kan. Jadi tuh aku berani nyicil di setengah dari gaji pokok aku. Karena ya udah gitu, daripada kita nggak punya sesuatu, jadi mau nggak mau aku harus punya satu rumus untuk mengatur pendapatan aku dan pengeluaran aku. Jadi aku ketahuan nih mana pengeluaran yang paling penting, mana pengeluaran yang nggak begitu penting gitu kan, kayak misalnya di other expense. Jadi aku banyak mengurangi konsumsi aku di other expense gitu. So sisa gaji aku bisa ditabung untuk aku punya uang cash gitu. Jadi aku tuh pernah ada di masa aku nggak punya lemburan, jadi aku sebulan itu malas kerja dan kayak nggak ada event, jadi aku hanya terima gaji pokok aja, dan aku harus mencicil setengahnya untuk cicilan aku, properti aku gitu. Jadi misalnya nih ya, kita pakai yang 5 juta tadi, aku gaji pokoknya 5 juta, terus aku harus nyicil 2,5 juta. Jadi aku hidup untuk sebulan itu dengan setengahnya. Aku harus bayar ongkosan, aku harus mikirin makan aku, dan itu bisa hidup loh, dan itu bisa. Jadi menurut aku ya selama ini mungkin emang kita terlalu banyak pengennya gitu kan, terlalu banyak mengalokasikan di other expense itu gitu. Nah gitu aja share hari ini, semoga kalian suka dengan video ini, dan semoga kalian juga bisa komit untuk nabung, karena sebenarnya semuanya itu bergantung dari kemauan kita, dari
diri kita sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya kita terlalu banyak cari tips-tips tapi kita sendiri nggak disiplin, kita sendiri nggak mau memulainya, ya gimana gitu. Dan menurut aku penting buat kalian punya laporan keuangan untuk diri kalian sendiri gitu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Ambil yang positifnya aja, buang yang negatifnya. Dan thanks for watching. God bless you all. Bye.